Perihal pemberkasannya apa aja? Yang pertama, ini perlu dicatat juga ya. Satu, ijazah. Ijazahnya harus ijazah sekolah. Untuk saat ini ijazah sekolah, nggak boleh pakai ijazah mahat. Kalian itu di kursi kalian itu banyak orang antri ingin belajar di situ gitu loh. Kalau boleh tahu Ustaz, berapa besar Ustaz dapat mukafahnya tiap bulan itu? Nah, ini dari zaman dulu saya masuk LIB itu ini yang paling bikin penasaran gitu kan. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Jadi Siapa? Ustaz Aditya deh. Jadi dulu itu gini Ustaz, itu pertama kali pendaftaran online di Lipia. Ya, di podcast sebelumnya kan ada Ustadz itu yang Masya Allah berjuang dengan sampai tidur-tidur di jalan untuk dapat formulir pendaftaran gitu Ustaz ya. Nah, itu tahun 2016 itu pertama kali kita masuk lewat online. Jadi memang lebih mudah dan juga semakin banyak malahan yang mendaftar gitu. Dan di situ dari segi ujiannya kita diuji tahriri. Tahririnya itu kalau nggak salah ada 5 model soal, masing-masing 20 kalau nggak salah. Ada qiraah, kemudian ada nahwu, kemudian ada balaghah, satu yang terakhir itu syariah. Ya. Itu yang syariah itu kadang kita nggak isi tuh. Karena belum paham memang. Nah, habis yang tahriri dari sekian banyak bahkan ribuan, karena kan memang ya kita nggak tahu ya, ada yang serius daftar, ada juga yang coba-coba karena kan lewat online gitu kan. Akhirnya banyak yang terseleksi. Alhamdulillah kita masih ada di situ. Kemudian lanjutlah ke muqabalah, yaitu wawancara. Dan waktu itu masih banyak, masih 400-an lebih. Iya. Kemudian ada beberapa lajnah, ada mungkin 11, saya masih ingat itu ada 11 lajnah. Ya, kemudian diteslah satu-satu para mahasiswa barunya. Begitu. Nah, ketika muqabalah, ini ke Ustadz Fajar nih. Berarti kan mengalami hal yang sama kan, ada muqabalah. Nah, muqabalah itu berarti yang ngetes kan orang Arabnya langsung kan? Iya, pasti. Ditanya pakai bahasa Arab, itu yang ditanya apa aja waktu itu? Nah, itu memang apa ya? Jadi tergantung kebijakan yang mewawancara. Jadi kalau ditanya apa aja beda-beda itu kan. Kebetulan beda-beda. Jadi saya nggak bisa nentuin yang ditanya pasti ini. Nggak bisa gitu. Jadi intinya paling ditanya siapa kita, dari mana gitu kan. Kemudian tujuan ke Libya tuh mau apa gitu. Terus ditanya seputar hal-hal dasar mengenai bahasa Arab. Misalnya kayak isim. Isim apa sih definisinya? Pakai bahasa Arab tentunya, pakai bahasa Indonesia. Isim adalah gini. Kemudian ditanya juga seputar hal-hal dasar mengenai agama Islam. Kayak misalnya sholat, definisinya apa sih sholat gitu kan. Puasa itu diwajibkannya kapan gitu kan. Gitu. Jadi dasar. Kemudian juga ditanya juga kadang hafalan Quran. Tapi itu sifatnya bukan penentu kelulusan, dalam artian makin banyak hafalannya makin gede peluang masuknya, enggak jamin. Yang penting ketika di interview kita istilahnya pede, kita bisa meyakinkan bahwa kita ini pantas gitu loh di Libya, insya Allah masuk gitu kan. Insya Allah, Nah, gitu. Jadi pintar-pintar meyakinkan gitu loh. Jadi sebenarnya dengan selama ini udah terbiasa dengan tadi ya al-arabiyah baina yadaik, belajar dengan kosakata umumnya, terus terbiasa dengan yang silsilah taklim juga ya. Udah punya modal istilahnya. Minimal ketika muqabalah diwawancara oleh mereka, setidaknya ya sudah bisalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, mungkin definisi dasar tentang Islam gitu ya ditanyanya. Nah, Ustaz, kalau boleh tahu juga nih, kalau dari sisi pemberkasan sendiri gitu. Nah, itu biasanya apa sih berkas, misalkan syarat nilai minimal ijazah minimal sekian. Jadi biar lolos administrasi itu biasanya apa Ustaz Aditya? Ini ada hal lucu sebenarnya dari saya. Waktu itu pas pendaftaran itu kita diminta beberapa hal, salah satunya ya harus mengupload semuanya itu di antara KTP, kemudian syahadah, yaitu ijazah-ijazah yang dulu gitu. Kita pertama alhamdulillah dulu ketika di Mahat kita dapat nilai mumtaz, jadi ya pede gitu Ustaz ya. Kemudian
ketika mau diupload, itu dalam artian ketika kita sempurna berkasnya, kemudian kita ngeprint untuk tasjil pendaftaran itu, kartu pendaftaran gitu ya. Nah, itu waktu pertama kali minta tolong sama salah satu ikhwah kita, senior kita juga itu nggak bisa, Ustaz. Jadi pakai ijazah saya yang dari Ma'had itu nggak bisa, nggak tahu antara error apanya, saya kurang tahu. Akhirnya ternyata kita masuk itu pakai apa, Ustaz? Pakai ijazah SMK saya. Gitu. Ya sama, saya juga pakai ijazah SMK. Pakai ijazah SMK saya ya itu masih 8,5-an. Jadi masih bisa masuk. Dan itu kriteria minimal ya Mas ya itu ya kalau nggak salah. Waktu dulu enak. Waktu dulu tuh nilai LIPIA tuh belum mematok nilai terlalu tinggi. Ya, dulu mungkin sekarang, nilai 7 pun masih boleh insya Allah dulu. Dulu. Alhamdulillah waktu itu kan nilai ijazahnya tinggi-tinggi, Ustaz, Masya Allah. Walaupun nggak lulus Ma'had itu kan. Udahlah pakai ijazah SMK, saya juga kan upload. Nah, seperti apa? Perihal pemberkasannya apa aja? Yang pertama, ini perlu dicatat juga ya. 1, ijazah. Ijazahnya harus ijazah sekolah. Untuk saat ini ijazah sekolah, nggak boleh pakai ijazah Ma'had. Karena LIPIA itu sekarang sudah mulai melakukan kerjasama sama pemerintah Indonesia dalam hal akreditasi. Nah, itu jadi sudah nggak bisa tuh pakai ijazah Ma'had, itu nggak bisa. Harus pakai ijazah sekolah yang resmi gitu kan. Yang kedua harus SKCK. SKCK-nya asli, di-scan gitu kan. Yang ketiga KTP. Yang keempat foto. Nah, yang kelima adalah surat dokter tuh. Jadi kita bisa minta ke klinik atau minta ke dokter juga bisa. Kelima berkas tadi itu diupload ke situs LIPIA, ke akun pendaftaran kita. Nanti keluarlah kartu peserta. Nah, itu tinggal kita print aja itu. Gitu sistemnya. Nah, berarti berkas-berkas tadi itu harus diterjemahkan dalam bahasa Arab. Apakah memang seperti itu ya? Diterjemahkan ke penerjemah tersebut atau memang bisa langsung di-scan gitu aja? Bisa langsung. Nah, itu Masya Allah tuh enaknya LIPIA itu di situ, Ustaz. Jadi waktu dulu saya juga mikir mau ke UIM aja deh, ke Madinah. Cuma saya lihat Masya Allah harus terjemah ini, harus yang paling berat itu minta rekomendasi. Saya nggak tahu, saya kan nggak kenal siapa-siapa waktu itu. Iya. Rekomendasi Ustaz mana ini? Siapa yang kenal saya? Ya udahlah. Begitu LIPIA, saya kaget. Tidak perlu rekomendasi, terus tidak perlu terjemah berkas. Jadi berkas kita yang bahasa Indonesia di-upload aja. Enak. Nah, itu enaknya Masya Allah. Nggak perlu rekomendasi. Jadi walaupun kita SMK, pergaulan kita sama ustadz juga masih sedikit, nggak masalah. Walaupun kita nggak punya rekomendasi gitu. Oh, baik. Nah, kalau boleh di-share nih, Ustadz Adit Muhammad Fajar, itu biasanya dalam 1 tahun berapa kali penerimaan sih di LIPIA itu? Dan biasanya di bulan-bulan apa? Nah, ini Ustadz Fajar lebih tahu nih. Dia calo pendaftaran. Jadi kalau untuk pendaftaran LIPIA itu kan 1 tahun itu 2 kali buka pendaftaran. Jadi kira-kira itu yang pasti saya tahu itu biasanya habis Idul Fitri. Ya kira-kira Idul Fitri kemudian ditambah 3 bulan karena libur Shaifiyah kan, libur panjang. Nah, di situ momen-momen pembukaan pendaftaran. Jadi kalau habis Idul Fitri kita yang pengen ke LIPIA harus siap-siap aja gitu biasanya. Gitu, itu yang paling sering saya tahu itu pasti habis Idul Fitri setelah libur Shaifiyah itu buka. Adapun kalau pembukaan semester berikutnya itu kadang nggak nentu ya, karena LIPIA itu kan mengikuti kalender Hijriyah gitu kan. Jadi nggak bisa pokoknya bulan segini pasti buka. Wah, nggak bisa begitu. Sebagaimana Hijriyah, kalender Hijriyah itu yang diikutin. Gitu. Baik. Nah, berarti apakah memang ada situs yang dimana kita bisa memantau misalkan pengumuman dan lain-lain? Apakah memang ada situs yang bisa dipantau? Situs apa kira-kira gitu kalau untuk LIPIA, pembukaan di LIPIA itu? Oh, itu langsung aja ke situs resminya lipia.org. Nah, itu langsung di situ di situ nanti terpampang itu apakah jurusan yang dibuka apa aja. Terus nanti kalau misalnya sudah masuk nama peserta yang berhak ikut ujian nanti ada di situ. Jadi kalau
kita mendaftar, nanti kita akan kita harus buat akun pendaftar. Nanti itu jangan sampai lupa tuh password, kemudian password login kita, email kita jangan sampai lupa. Nanti kita akan ngecek tuh di situ. Apakah kita namanya tertera atau enggak gitu kan. Ya di situ. Baik. Nah, next sekarang ini. Dulu yang Ana dengar itu di Lipia itu ada kelas pagi sama kelas sore. Nah, tapi yang terakhir Ana dengar itu bahwa kelas sore itu ternyata sudah dihapuskan ya. Jadi berarti sekarang dengan kondisi seperti itu berarti kuota penerimaan jauh lebih sedikit dong ya, benar ya? Jadi kalau kelas Masai sama Sobahi itu Masai itu kan yang sore, Sobahi yang pagi. Yeah. Jadi emang sudah dari zaman dari Iqdat Lugawi itu sudah diterapkan. Jadi dibagi, yang Iqdat itu ada yang Sobahi, ada yang Masai. Nah, untuk menentukan mau Masai atau tidaknya itu pihak Lipia. Jadi kita nggak bisa pilih. Saya maunya pagi. Saya maunya sore itu nggak bisa. Bisa ya. Itu sudah pihak Lipia gitu. Nah, adapun kalau dulu yang jenjang S1, iya ada begitu juga sistem, ada yang Sobahi, ada yang Masai. Yang yang Sobahi itu pagi, terus dari mustawa awal sampai mustawa samin. Adapun yang kelas Masai untuk sekarang ini sudah dihapuskan gitu loh. Jadi emang dari segi kuota untuk yang syariah berkurang karena Masainya dihapus. Nah, tapi sebagai gantinya Lipia membuat solusi dengan membuka jurusan baru. Nah, itu solusinya. Jadi kuota syariah misalnya cuma 50 orang gitu kan. Kalau dulu bisa 100 orang masuk. Sekarang cuma 50. Nah, berarti kalau andai kata kuotanya sudah penuh, silahkan ke jurusan lain. Nah, gitu kan. Itu solusinya. Gitu. Baik, Ustaz. Nah, kalau jenjang pendidikan di Lipia sendiri sekarang bagaimana, Ustaz? Kalau dulu soalnya yang Ana dengar, itu kalau nggak salah ada 3 tahap ya. Kalau nggak salah, kalau itu Iqdat, terus setelah itu takmili gitu ya. Setelah takmili baru bisa milih mau masuk syariah gitu ya. Nah, apakah sekarang jenjangnya masih seperti itu atau bagaimana? Mungkin Ustaz Adit. Baik, dulu kita ketika masuk itu alhamdulillah kita langsung masuk ke Iqdat Salis, Ustaz. Nah, jadi dulu sistemnya baru itu. Ya. Sistem hoki, Masya Allah. Jadi bisa langsung masuk ke Iqdat Salis dan kita ngerasain tahapan-tahapan itu antara Iqdat Salis, Iqdat, kisam Iqdat, kemudian ke takmili, kemudian ke jami'i gitu kan. Oh iya. Nah, ketika di Iqdat itu setelah selesai apa syarat untuk ke takmili? Kalau waktu itu nggak ada tes ya kita ya, karena itu yang penting nilainya mumtaz di atas 9 gitu, kita otomatis ditampung di takmili. Langsung ke takmili gitu ya? Langsung ke takmili. Nah, baru setelah itu dari takmililah 2 semester gitu. Ketika mau ke marhalah jami'iyah, ke jenjang sarjananya, maka disitulah kita dites lagi. Ya, dan pertama kali juga itu Lipia buka untuk pendaftaran dari luar gitu, dari pesantren luar gitu, yang bisa langsung masuk ke syariah atau ke lughah misalkan gitu. Jadi nggak perlu tahapan ke Iqdat dan takmili lagi gitu. Nah, ini membuat untuk yang di kisem takmili Lipia ini juga harus bersungguh-sungguh. Jadi tidak semerta-merta ketika sudah masuk Lipia itu langsung tenang-tenang gitu, Ustaz. Iya. Jadi nggak boleh seperti itu, karena kita selalu diingatkan sama dosen-dosen kita, hafidhahumullah, itu kalian itu di kursi kalian itu banyak orang antri ingin belajar di situ gitu loh. Kalau kalian nggak sungguh-sungguh ya akhirnya kebijakan seperti itu ketika kita masuk marhalah jami'iyah dibukalah itu, tapi dengan ketat juga, maksudnya dalam artian nilainya harus rata-ratanya 9 dan seterusnya. Ya. Tapi alhamdulillah juga ada yang masuk dan benar-benar disaring dan tidak ada yang merasa tertolimi karena memang mereka yang pantas gitu loh, Ustaz. Yeah. Ada juga yang dari takmili ternyata mereka la yajtahid fi at-talab, enggak sungguh-sungguh dalam belajar, akhirnya tersingkir gitu loh, Ustaz. Oh, Masya Allah. Yang dari luar yang berhak ya udah dia yang lebih berhak gitu, dan kita nggak bisa komentarin, dan ternyata ketika sudah masuk memang Masya Allah gitu, dari luar juga keilmuan mereka, kemudian dari segi kelayakan sudah layak sekali gitu, Ustaz. Jadi artinya kalau misalkan nih ada seseorang yang memang setelah mengirim berkas ke Lipia diterima di Iqdat Lipia,
berarti bukan berarti selesai urusan belum ya, karena itu masih. baru awal gerbang awal. Karena untuk selanjutnya mereka bisa lanjut. Kalau mungkin tadi dari idat ke takmili, kalau memang mumtaz bisa langsung tanpa ujian lagi ya. Tapi kalau nggak mumtaz, berarti apakah itu harus ujian atau dikeluarin atau gimana? Gugur berarti. Gugur. Kalau dari idat ke takmili ya? Iya. Iya gugur. Kalau minimal jahit jidan deh, minimal jahit jidan. Iya betul. Nah, berarti idat ke takmili kalau dulu itu nggak ada ujian ya. Itu Nggak benar-benar ada waktu zaman kita. Berdasarkan nilai. Tapi setelah ditakmili, bukan berarti bisa berleha-leha karena nggak bisa. Masuk ke syariah harus bersaing sama pesaing-pesaing dari luar. Ya. Dari pondok-pondok yang dari luar. Nah, Ustadz Fajar nih. Nah, pertanyaannya yang terakhir sekarang di Lipia itu, apakah memang takmilinya masih ada atau bagaimana? Karena Anda dengar katanya dihapus gitu kan. Nah, gimana yang keadaan sekarang, Ustadz Fajar? Ya, jadi takmili itu untuk sekarang itu dihapus ya. Jadi sekarang jenjangnya idat, kemudian langsung ke S1 gitu. Nah, efek dari penghapusan takmili itu salah satunya karena memang Lipia itu sedang melakukan proses akreditasi sama pemerintah Indonesia. Jadi kan dituntut untuk punya banyak fakultas, sementara Lipia gedungnya terbatas. Nah, solusinya gimana? Takmili dipangkas, kemudian Sakan, yaitu asrama asrama yang ada di Lipia dipangkas juga. Jadi orang Indonesia sudah nggak boleh lagi di asrama. Betul. Nah, itu efeknya. Nah, ruang-ruang yang kosong, yang bekas takmili, yang bekas asrama, itu dijadikan untuk fakultas baru. Nah, itulah sekarang. Jadi sekarang lebih singkat gitu belajar. Idat selesai langsung silakan pilih jurusan. Nah, gitu sekarang. Dan itu harus bersaing dengan pesaing-pesaing dari luar. Iya, dari luar tentunya. Nah, artinya kan gini, Ustaz. Artinya kan timbul pertanyaan, berarti teman-teman yang di idat sekarang, ketika mereka harus masuk ke ujian untuk masuk entah itu jurusan lughah atau syariah, berarti lebih berat dong ya. Dulu kan dari takmili, ya kan karena setelah selesai idat, ada takmili penyempurnaan gitu kan. Baru setelah itu bisa ujian masuk ke syariah atau lughah. Nah, sekarang takmili nggak ada, berarti teman-teman yang di idat itu, mau tidak mau mereka ujiannya lebih berat untuk masuk ke syariah kan, benar nggak? Ya, benar sekali. Jadi ya pasti kaget ya, namanya idat itu kan belajarnya kitab silsilah, nggak ada khilaf di situ, tiba-tiba masuk ujian syariah yang diujikan hilaf, Masya Allah itu. Ya kenapa anak nanya begini? Karena anak-anak sedang di idat. Berarti artinya buat dia beban berat itu untuk memang persiapan masuk ke, ya kan, kalau emang dia mau keluar syariah gitu ya. Karena udah nggak ada takmili lagi berarti kan. Iya. Jadi andai kata misalnya kayak saya dulu udah termasuk takut juga ini. Waduh, udah takmili syariah, yang ditakmili aja orangnya banyak, sementara kuota sedikit. Bingung nih saya nih. Saya kan nggak pede juga orangnya waktu itu kan. Terus saya ngelihat, wah syariah madahnya berat-berat nih pelajarannya, kayaknya nggak sanggup deh. Akhirnya saya banting setir deh ke Lugo, nah gitu. Nah, itu salah satu faktor kenapa saya sekarang di Lugo. Kemudian itu juga yang karena emang saya itu condongnya kayaknya ke Lugo gitu, ya lebih suka bahasa, lebih suka bahasa gitu. Ya udahlah, sekalian aja dijerumuskan aja lah. Gitu. Nah kalau boleh nanya nih, Ustadz Fajar dan Ustadz Adit, yang Anda dengar kan yang udah lama itu kan syariah ya, jurusan syariah udah lama itu dari dulu. Nah Lugo itu baru ada tuh sejak kapan sih, tahun berapa baru dibuka Lugo itu? Lugo itu baru ya, saya termasuk kayaknya saya ini angkatan ketiga gitu. Jadi pas kita takmili semester 1 kayaknya ya. Semester 1 apa semester 2 gitu. Itu dibuka. Nah, itu jadi ya, kaget kita juga begitu takmili, Lipia tahu-tahu membuka jurusan baru gitu. Loh, ada jurusan baru nih. Jadi planning kita itu begitu awal masuk Lipia itu pengennya idat, takmili syariah. Udah gitu. Begitu kita takmili semester 2 kalau nggak salah, Lipia tiba-tiba mengeluarkan keputusan pembukaan fakultas baru. Waktu itu fakultas bahasa dulu. Bahasa dulu, ekonomi belum dibuka, bahasa. Nah, dari situ kan kaget ya, oh ternyata Lipia buka fakultas bahasa. Jadi lucunya gini dulu tuh. Jadi nama-nama yang nggak masuk ke syariah itu dilempar semua ke Lugo tuh. Ke bahasa tuh dilempar semua tuh. Nah, jadi hitung-hitung buat ngisi kuota lah, kan namanya juga fakultas baru, kemudian kan
belum ada yang tahu. Akhirnya teman-teman lughoh yang angkatan pertama itu sebenarnya niatnya daftar syariah, cuma karena mungkin nggak memenuhi syarat, makanya dikelugohkan gitu. Itu sejarahnya. Baik, Ustadz Aditya nih, kalau kita boleh nanya nih, di syariah itu kita sebenarnya belajar apa sih, Ustadz? Dan sebenarnya visi dari jurusan syariah itu untuk mencetak yang bagaimana sih, Ustadz? Pertama memang kenapa saya memilih syariah, karena memang saya ingin mendalami gitu tentang agama ini gitu. Kemudian ketika sudah masuk, alhamdulillah sama teman-teman juga, dan alhamdulillahnya itu saya dari IDAT itu masuk ke kelas yang subhanallah teman-teman kita itu teman-teman yang mutamayizin gitu. Dalam artian benar-benar cinta ilmu, kemudian ada yang suka baca, ada yang suka debat gitu, ada yang suka nanya ya. Jadi benar-benar dari situlah kita benar-benar hidup gitu ilmu agama di situ. Ya itu orang yang malas pun mau nggak mau harus ya ikut sama mereka gitu. Kemudian ketika kita masuk syariah, tentunya syariah kan tentang di situ kan muqaranah ya, fikih muqaranah baina al-madhahibil arba'ah. Jadi perbandingan madhab antara madhab 4 yang sudah kita ketahui, ada madhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali gitu. Jadi disitulah kita fokus ke belajar fikih dan perbandingan madhab antara pendapat ini. Jadi banyak akwal, banyak pendapat, kemudian tarjihnya seperti apa, dan kita dibekali juga banyak di situ usul fiqh. Jadi pelajaran yang paling banyak itu usul fiqh sama fikih gitu. Kalau seminggu bisa 5 jam. Masya Allah. Iya, seperti itu. Nah, kalau Ustadz Fajar kan di lughoh nih. Iya. Nah, yang kita pengen tahu di lughoh sendiri itu belajar apa, Ustadz gitu? Nah, jadi namanya fakultas bahasa ya, fakultas lughoh tentu beda sama fakultas syariah. Jadi jangan sampai ada anggapan wah fakultas lughoh berarti mempelajari pelajaran syariah juga dong. Ada pelajaran syariahnya, cuma porsinya sangat-sangat sedikit gitu. Jadi di mustawa pelajaran syariah itu adanya di mustawa sani. Mustawa sani itu kita belajar fikih juga, tapi fikih membahas fikih toharoh sama fikih sholat. Udah 2 bab itu aja. Dan buku yang digunakan pun sangat-sangat mudah gitu. Saya kaget pakai fiqhul manhaji ala mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi mudah sekali itu, nggak ada khilafnya di situ. Kemudian pelajaran syariah yang lain juga kita belajar tauhid pakai Al-Qaulul Mufid, kemudian belajar juga Sirah An-Nabawiyah. Nah, ini kan di syariah nggak ada, di Sirah Nabawiyah itu nggak ada di syariah. Nggak ada. Lughoh ada, tapi 1 semester aja itu. Jadi lughoh itu ibaratnya pelajaran tambahannya aja. Pelajaran intinya di lughoh itu belajar konsentrasi bahasa, nahwu, shorof, balaghah, adab, sama namanya nusus adabiyah. Nusus adabiyah itu jadi kita hafalan-hafalan syair, hafalan-hafalan pokoknya perkataan-perkataan yang ada unsur-unsur sastranya gitu. Nah, itu yang nggak ada di pelajaran syariah itu shorof tuh. Kemudian sirah, udah itu aja bedanya. Kalau boleh tahu Ustadz Fajar, kan gini, di syariah kan juga belajar nahwu juga ya, benar nggak? Kalau nggak salah di syariah itu pakai apa? Auduhul Masalik ya kalau nggak salah. Auduhul Masalik ya. Nah, syarah dari kalau di lughoh, di jurusan lughoh, apakah berarti membahas kitab yang levelnya di atas Auduhul Masalik atau bagaimana, Ustadz Fajar? Nah, itu yang lucu, Ustadz, malah. Saya kaget. Itu yang saya kaget, Ustadz. Logikanya kan, namanya lughoh, itu harusnya bahasanya lebih tinggi itu kan, lebih sulit aturan itu kan. Begitu terjun ke lughoh, saya kaget dikasihnya pakai Nazam Alfiyah Ibnu Malik, lebih gampang, Masya Allah. Lebih gampang gitu. Jadi secara kurikulum memang aturannya pakai Auduhul Masalik secara kurikulum. Tapi yang namanya kuliah itu sekarang kan sistemnya sebagaimana dosen maunya pakai apa ya, terserah dosen gitu kan. Kemudian dosen saya itu semenjak semester 2 ke atas itu pakainya
Alfiyah Ibnu Malik aja yang matan gitu. Pakainya kalaupun pakai syarah Ibnu Aqil itu lebih mudah gitu. Jadi saya kaget gitu loh, kok saya lebih mudah gitu daripada syariah. Teman-teman syariah ngiranya lughah itu susah. Karena bahasa logikanya harus lebih tinggi nahunya gitu kan. Nyata lebih mudah nahunya. Ya makin senang saya. Ya alhamdulillah gitu. Nah, pertanyaan lainnya nih. Kalau kuliah di syariah, apakah memang ada kewajiban menghafal matan tuh Ustaz Aditya? Ustaz Aditya kemana nih? Waduh, jangan putus koneksi. Halo? Ke Ustaz Fajar dulu aja. Ustaz Fajar, kalau di lughah gitu, itu apakah ada kewajiban menghafal matan? Misalkan harus hafal matan Alfiyah Ibnu Malik gitu. Sebenarnya kalau kewajiban hafal itu sifatnya ini aja ya, sifatnya nggak wajib-wajib banget gitu ya. Jadi paling setor bait, kemudian setelah disetor ya selesai gitu. Ya udah setor selesai. Nggak, nanti hafalan yang kita setorkan itu nggak akan diujikan. Nah gitu. Orang-orang mengira di lughah itu kita harus hafal bait alfiyah 1 sampai 1000. Ternyata enggak itu. Justru malah yang penting pemahamannya aja gitu. Adapun kalau mau menghafal itu sifatnya ke masing-masing mahasiswanya itu sendiri. Nah, intinya Lipia itu sudah mengajarkan ini kewajibannya untuk dihafal, kemudian disetorkan. Adapun ujiannya itu kadang keluar dan kadang juga tidak gitu. Tapi yang namanya ujian hafalan secara lisan itu nggak ada ujian harus alfiyah dihafalkan kemudian disetorkan secara lisan pas ujian nggak ada. Iya. Nah, Ustaz Fajar, kalau perkuliahan di Lipia sendiri itu bagaimana sih? Biasanya mulai jam berapa, terus pulang jam berapa gitu? Nah, untuk kuliah di Lipia sendiri itu seperti anak SMA ya. Jadi kelasnya reguler, jadi jam 7 sampai jam 12 itu untuk yang untuk yang sobahi, untuk yang pagi. Kalau yang sore ya kurang lebih dari jam 12:30 sampai jam 5 itu gitu. Nah, seperti yang sore udah nggak ada sekarang tapi ya? Enggak, sebenarnya gini, jadi masai dan sobahi yang sekarang itu bukan pengertiannya bukan seperti dulu gitu kan. Jadi kalau dulu kan jadi sobahi sama masai yang dulu itu kan gini. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang nilainya bagus itu dimasukkan ke sobahi. Nah, gitu. Kalau yang nilainya biasa-biasa aja di masai. Jadi sore semua gitu kan. Nah, sobahi sama masai sekarang itu beda. Jadi sobahi sama masai sekarang itu dipisah karena ketidakadaan kelas gitu. Jadi kelasnya nggak muat gitu. Ruangan nggak cukup. Jadi di dua gitu. Nggak mau dibikin dua. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Cuma karena kelasnya nggak cukup, ya sudah, mau nggak mau bikin sistem 2 lagi. Iya, dibikin shift-shiftan gitu lah ya. Iya, shift-shiftan. Nah, Ustaz Fajar, berarti kan di Lipia tenaga pengajarnya langsung dari Timur Tengah ya? Iya. Yang berarti ada yang dari Saudi, ada yang dari Mesir, ya. Ada mungkin dari negara lain. Biasanya dari negara mana aja, Ustaz? Yang paling banyak itu tenaga pengajar tentunya dari Saudi ya, karena memang Lipia itu dari pemerintah Arab Saudi, jadi paling banyak pasti Saudi. Adapun dari negara lain seperti Mesir, ada dari Mauritania, ada cuma sedikit yang dari Mauritania itu. Kemudian dari satu lagi dosen saya itu dari Yaman. Itu menurut saya orang Yaman satu-satunya itu. Kemudian ada juga yang dari Yordan ada. Cuma yang paling banyak itu Saudi. Kemudian ada juga pengajar dari Indonesia sendiri ada. Cuma sedikit juga. Kebanyakan orang Indonesia itu lebih diletakkan di bagian administrasi. Nah, Masya Allah. Jadi urusan mahasiswa itu orang Indonesia kebanyakan. Gitu. Berarti sehari-hari dengan lingkungan seperti itu, dengan tenaga pengajar dari Timur Tengah, itu membentuk kemampuan kita untuk berbahasa, mendengar, berbicara, kayak gitu, Ustaz ya? Iya. Ya walaupun kita nggak mau ngomong menggunakan bahasa Arab, minimal kuping kita sering dengar, jadi terbentuk lah gitu. Walaupun nggak mau bicara, minimal terbentuk. Gitu. Iya. Nah, Ustaz, kalau dari Lipia sendiri berarti kan yang Ustaz dapat beasiswa, benar nggak, Ustaz? Iya, benar sekali. Nah, itu dalam bentuk apa, Ustaz? Beasiswanya itu apakah gratis nggak bayar SPP atau ada mungkin dapat mukafaah atau bagaimana, Ustaz, kalau boleh diceritakan?
Ya alhamdulillah ya, itu merupakan salah satu nikmat terbesar yang kita rasakan ya sebagai mahasiswa LIPIA. Jadi memang sudahlah kita di LIPIA itu tidak dibebankan biaya semesteran, kemudian buku-buku juga digratiskan. Jadi benar-benar kita nggak keluar walaupun Rp1 pun gitu, Masya Allah. Itu salah satu bentuk beasiswanya. Kemudian LIPIA juga memberikan namanya mukafaah. Mukafaah itu sebenarnya bukan beasiswa sih kalau menurut saya. Mukafaah itu uang kebijaksanaan lah istilahnya untuk mahasiswa. Jadi begitu kita masuk LIPIA, otomatis mukafaah itu pasti menjadi hak kita. Nggak perlu kita ajukan surat keterangan tidak mampu atau mungkin berkas-berkas lain. Nggak perlu, otomatis. Jadi maupun mahasiswa itu orang kaya ataupun bukan orang kaya, tetap mukafaah itu berhak milik dia gitu. Insya Allah. Kalau boleh tahu Ustaz, berapa besar Ustaz dapat mukafaahnya tiap bulan ini? Nah ini dari zaman dulu saya masuk LIPIA itu ini yang paling bikin penasaran gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang dari SMK walaupun SMA ataupun dari yang pondok pesantren yang ingin masuk LIPIA ini tolong ini dipahami baik-baik gitu ya. Mukafaah itu bukan gaji. Mukafaah itu bukan gaji. Jadi dulu saya mikirnya gini, Ustaz, wah mukafaah itu kayak gaji. Berarti gaji Jakarta UMR dong. Wah, bisa hidup saya cuma dari mukafaah. Ternyata tidak. Jadi mukafaah di LIPIA itu untuk jenjang i'dad lugawi itu besarannya kira-kira 350.000. 350.000 dibayarkan kira-kira setiap 3 bulan. Jadi dirapel. 350.000 kali 3 bulan gitu. Nah, untuk jenjang S1 itu 2 kali lipatnya. 700.000. Iya. Jadi nanti pas kita resmi jadi mahasiswa LIPIA, kita akan diminta untuk mengisi formulir bank BNI. Nah itu mukafaah itu akan dimasukkan ke sana. Jadi nanti begitu mukafaahnya sudah turun, dikabarkan mukafaah sudah masuk gitu kan. Jadi nggak pakai sistem uang cash, nggak kayak gitu. Baik, Ustaz Fajar. Dari awal cerita antum tadi dari SMK terus belajar bahasa Arab sampai akhirnya sekarang bisa kuliah di jurusan Lughah LIPIA. Berarti kan awalnya belum paham bahasa Arab, sekarang jadi paham bahasa Arab. Yang mungkin dulunya membaca Quran masih butuh terjemahan, berarti sekarang udah nggak butuh terjemahan lagi kan Ustaz ya? Butuh sih tetap. Tapi kan nggak kayak dulu, Nah, kalau dulu kan benar-benar nol gitu kan. Iya, nah yang Ustadz Fajar rasakan nih dari kalau kita boleh nanya nih, dulu ketika belum bisa bahasa Arab, baca Quran, ya kan, mungkin sholat malam juga. Nah sekarang setelah bisa bahasa Arab gitu kan, baca Quran dan sholat malam, apa Ustadz yang Ustadz rasakan perbedaannya yang paling mencolok? Masya Allah memang jadi ini ya perbedaannya besar sekali ya. Jadi ketika kita bisa bahasa Arab, saya sendiri begitu bisa bahasa Arab, saya bisa langsung akses ilmu-ilmu keislaman itu langsung dari sumbernya, dari para ulamanya, dari kitab-kitabnya. Jadi lebih singkat gitu, memotong waktu istilahnya. Iya. Jadi begitu kita pengen mengetahui apa sih hukum-hukum fikih, kita larinya bisa langsung ke kitab-kitab fikih. Nggak harus lewat namanya buku-buku yang diterjemahkan dulu, yang itu terkadang salah terjemah atau ada namanya kesalahan di cetaknya. Ya itu yang hal-hal seperti itu bisa kita hindari ya. Kemudian ketika membaca Al-Qur'an, kita juga sudah mulai ada mulai bisa tadabbur gitu. Jadi kita baca, kita tahu ini maksud ayat ini apa gitu kan. Paling masalahnya di ini aja, di mufradat Qur'annya masih ada yang asing buat kita, itu wajar. Itu wajar. Tapi intinya kita tahu, maksudnya tuh begini gitu loh. Dan kita bisa langsung ketika kita punya masalah di saya nggak paham nih ayat ini apa, kita langsung bisa baca tafsirnya langsung dari kitab para ulama. Nah tentu saja itu yang bikin kita percaya adalah kebanyakan para ulama ketika mentafsirkan suatu ayat itu mereka bawa dalil gitu. Jadi riwayat-riwayat dari Nabi SAW, kemudian juga dari tabi'in atau dari para sahabat. Jadi kita yakin ini Quran ditafsirkan bukan dengan hawa nafsu gitu. Jadi ada bukti gitu. Kalau dulu kan baca terjemahan Quran kayak terjemahnya apa?
Arabnya apa gitu kan. Ya, betul. Kalau sekarang udah mulai bisa tuh. Ah ini kok harokat akhirnya kasroh. Ini kok harokat akhirnya doma, itu mulai kerasa tuh. Itu dulu. Dulu saya kalau mulai menghafal Quran tuh, saya kadang bingung tuh di harokat akhirnya. Oh harokat akhirnya apa ya? Sekarang udah tahu. Iya, benar-benar. Tahu ini. Iya. Gitu. Masya Allah. Ya Ustaz, berarti memang bahasa Arab itu salah satu dasar yang fundamental ya buat kaum muslimin sebenarnya ya. Karena memang itu kan bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi-nya juga gitu ya. Dan sebenarnya kalau boleh anak tanya ke Ustaz Fajar, apakah memungkinkan untuk kaum muslimin zaman sekarang jauh lebih mudah untuk melek bahasa Arab tanpa harus misalkan kuliah di Libya, misalkan buat orang-orang yang ya mungkin kuliah di perguruan tinggi biasa, nah, apakah memungkinkan untuk mereka juga bisa menguasai bahasa Arab, memahami Al-Quran dari sisi bahasanya, belajar ilmu-ilmu syariah dasar, apakah di zaman sekarang memungkinkan dan lebih mudah seperti itu, Ustaz? Ya alhamdulillah untuk zaman sekarang ini Allah bukakan sarana ilmu itu dengan seluas-luasnya, Masya Allah. Saya sendiri termasuk orang yang mengambil manfaat ya dari kemajuan teknologi itu sendiri. Saya sendiri jadi kalau saya pribadi saya tidak pernah mencukupkan diri dengan pelajaran yang di Libya. Jadi saya selalu cari lebih lewat YouTube, lewat Telegram. Para ulama sekarang Masya Allah sudah mengupload pelajaran-pelajaran mereka berbagai cabang pelajaran, maunya apa kita tinggal pilih deh, langsung dari sumbernya. Itu sangat memudahkan, Masya Allah. Kita tinggal dengar aja ya udah gitulah. Terus sekarang itu zaman sudah canggih, jadi orang yang nggak perlu mondok sekalipun itu kalau memang niatnya tulus, niatnya benar, insya Allah bisa bahasa Arab itu. Masya Allah. Saya sendiri termasuk yang mengambil manfaat sekali itu dari durus-durus para ulama di YouTube itu, dan sampai sekarang pun kalau libur gitu kan saya suka dengarkan gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak usah khawatir ya buat teman-teman yang saya mah tidak pernah masuk pesantren. Jangan khawatir. Sekarang ini sarana pembelajaran bahasa Arab itu dibuka selebar-lebarnya. Jadi istilahnya nggak ada hujah buat kita saya nggak mau belajar bahasa Arab, itu udah nggak bisa sekarang. Dulu mungkin, kalau dulu, sekarang nggak bisa. Ya. Masya Allah Ustaz Fajar, ini bincang santainya banyak sekali faidahnya. Sayangnya tadi Ustaz Aditya terputus ini. Karena terputus. Tapi Masya Allah ini semoga ini jadi manfaat gitu, dan kami doakan juga Ustaz Fajar selalu diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Dirinya selesai dengan nilai baik. Allah jadikan ulama bermanfaat buat muslimin, dan semoga Allah bukakan jalan selebar-lebarnya bisa melanjutkan S2 sampai S3. Mungkin beberapa tahun lagi kita akan bertemu dengan Dr. Fajar Angga Rizky. Masya Allah. Amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Ustaz Fajar atas waktunya. Ya. Jazakumul khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.